Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 5 Jenderal Satu Kali Tapen selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Bunisha doakan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan dalam belajar. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Bunisha. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Tentang apa itu? Tentang peredaran darahku sehat. Nah, setiap orang pasti punya peredaran darah ya nak ya? Tentu. Nah, bagaimana sih cara menjaga peredaran darah dan apa aja sih sebenarnya organ peredaran darah kita? Itu akan kita simak hari ini bersama Bu Nisha. Jadi, stay tune ya. Oke anak-anak, Bu Guru harap setelah pembelajaran ini anak-anak dapat memahami apa sih itu organ peredaran darah, kemudian bagaimana cara menjaga peredaran darah agar selalu sehat ya, sehingga tubuh kita juga sehat gitu. Nah anak-anak, materi peredaran darahku sehat ini masuk pada tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema 1, pembelajaran 1. Materi IPA, kompetensi dasar 3.4 dan 3 dan 4.4. Nah, di materi 3.4 dan 4.4 itu yang pertama kita akan membahas nih mengenai organ peredaran darah beserta fungsinya. Dan yang kedua, bagaimana sih cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Gitu. Sudah siap belajar? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak hebat, sistem peredaran darah dalam bahasa medis disebut kardiovaskular. Sistem peredaran darah manusia termasuk dalam sistem peredaran darah ganda. Kenapa sih? Hal ini karena peredaran darah itu melalui jantung sebanyak 2 kali gitu. Nah, ada 2 sistem peredaran darah manusia nih. Yang pertama sistem peredaran darah besar dan yang kedua sistem peredaran darah kecil. Pertama kita bahas dulu apa sih itu sistem peredaran darah besar atau biasa disebut dengan sistemik. Sistem peredaran darah besar atau sistemik adalah sistem peredaran darah yang diawali dari bilik kiri, kemudian lanjut ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, ke seluruh tubuh, dan berakhir di serambi kanan, sesuai dengan gambar yang Bu Guru cantumkan di slide ya. Kemudian bagaimana kalau sistem peredaran darah kecil? Nah, sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sistem peredaran darah yang diawali dari bilik kiri, kemudian arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan lanjut terakhir bermuara di serambi kiri. Nah, tentunya dalam sistem peredaran darah ada organ-organ dong yang bekerja dan juga membantu nih agar sistem peredaran darah kita lancar. Apa aja sih? Yang pertama, jantung. Nah, fungsi jantung itu untuk apa sih? Untuk memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh kita. Yang kedua, untuk memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian jantung juga berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh loh. Dan yang terakhir, jantung itu membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa gas. Nah, jantung ini punya 4 ruang. Ada serambi kiri atau atrium dan juga serambi kanan, serta ada bilik atau kita biasa sebut ventricle. Nah, biliknya itu juga ada bilik kiri dan bilik kanan. Jadi serambinya itu ada serambi kiri dan serambi kanan, biliknya juga ada bilik kiri dan bilik kanan. Begitu. Organ yang kedua setelah jantung adalah pembuluh darah. Nah, seperti di gambarnya Bu Nisha ya, itu pembuluh darah itu mengalir ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Nah, pembuluh darah itu ada 3 loh anak-anak. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Kemudian yang kedua ada pembuluh darah vena. Dan yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Nah, setelah jantung dan pembuluh darah, organ yang membantu sistem peredaran darah kita lancar yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Seperti itu anak-anak. Nah, terus tadi kan organ peredaran darah itu ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian gimana sih caranya agar kita menjaga kesehatan organ peredaran darah kita? Bu Guru kasih tipsnya ya. Yang pertama, kita harus rajin berolahraga. Tentunya olahraga yang sesuai dengan kemampuan kita ya, nggak boleh terlalu berat karena nanti itu justru malah menyebabkan kita sakit. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna.
Ada daging ya, protein nabati, protein hewani, ada sayur dan ada juga buah-buahan. Ada membantu karbohidrat juga seperti nasi, mungkin jagung, atau mungkin singkong. Yang ketiga menjaga berat badan, nggak boleh overweight, tapi nggak boleh terlalu kurus juga. Yang sedang-sedang saja. Kita harus lihat body mass index kita. Kalau aku beratnya segini, kalau aku tingginya segini, beratku kira-kira idealnya berapa ya? Nah, itu harus diperhatikan agar tubuh kita selalu sehat. Dan yang terakhir adalah mengelola stres. Gak boleh terlalu banyak pikiran ya. Memikirkan hal-hal yang penting-penting saja, tapi jangan dipikir banget, oke? Dibawa enjoy biar kita selalu sehat. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini di pelajaran IPA mengenai kesehatan organ peredaran darah. Terima kasih ya sudah belajar bersama Bu Desya. Tentunya anak-anak harus tetap jaga kesehatan dan juga harus selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.